Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Tuhan mau memakai kami dan Tuhan menciptakan kami untuk menjadi mitra kerja-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Dan biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh rencanamu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kuasai hati, pikiran dan perasaan kami semua, sehingga benih firman-Mu yang akan ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga hari ini kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Hari-hari di mana kita merayakan hari kelahiran Kristus sudah berlalu. Hari di mana kita merenungkan bagaimana Kristus harus lahir di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajari, dan hari ini dan seterusnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui dan melihat apa sih rencana Allah untuk kehidupan kita masing-masing. Ada orang berpikir bahwa Tuhan menyelamatkan saya supaya saya bisa masuk surga, itu cukup. Betul. Tuhan mau menyelamatkan kita supaya pada akhirnya kalau Tuhan memanggil kita, kita masuk surga. Tetapi apakah hanya itu saudara? Tidak. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita waktu Dia menciptakan kita. Allah punya rencana besar di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjadi rekan sekerja Allah. Amin. Nah, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya kita akan belajar supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu dapat terwujud, dapat terlaksana melalui kehidupan kita, sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, kita dapat mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadaku. Banyak orang tidak menyadari sehingga mereka hidup asal mengalir saja. Tetapi kalau kita tahu untuk apa Tuhan memanggil kita, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan, untuk melangkah ke arah rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan menciptakan kita, memanggil kita, menyelamatkan kita supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Amin. Katakan, saya rekan sekerja Allah. Saya mau jadi rekan sekerja Allah. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat
1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau ayat-ayat tadi kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia di dalamnya untuk membangun kerajaannya di bumi. Allah mau membangun kerajaannya di bumi dan dia mencari orang-orang yang akan menjadi mitra kerjanya. Slide berikut Putra. Ya, kita melihat bahwa untuk membangun satu kerajaan, Allah mau bekerja sama dengan manusia. Dan untuk itulah dia menciptakan saudara dan saya. Untuk itulah dia menyelamatkan saudara dan saya. Untuk itulah dia memanggil saudara dan saya. Dan kita yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi mitra kerja Allah untuk membangun kerajaannya di bumi? Ataukah saya hanya sekedar menjadi pengikut? Yesus datang untuk mencari murid-murid. Salah satunya kita buka di dalam Matius pasal yang keempat. Pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Selot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang pertama yang Yesus lakukan setelah dia datang ke dalam dunia ini, setelah dia mulai pelayanannya adalah mulai berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mencari murid. Dalam perjalanan Yesus ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Ribuan orang berbondong-bondong setiap hari mengikuti Yesus. Bahkan pada saat dia berjalan, orang tahu di mana dia akan ada, sudah dicegat lebih dulu sehingga kadang untuk mendekati Yesus aja susah. Tetapi saudara, Tuhan tidak memilih, tidak mengambil mereka semua, karena ada dua tipe orang yang mencari Yesus. Tipe yang pertama adalah orang yang mau mengikuti Yesus. Dan tipe yang kedua adalah orang yang mau menjadi murid Yesus. Apa bedanya mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus? Saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Yesus, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ternyata dari sekian banyak itu, Tuhan memilih 12 orang dari mereka untuk menjadi murid. Nah, kalau begitu berarti ada perbedaan antara sekadar mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Dan Tuhan mencari murid untuk menjadi mitra kerja atau rekan sekerja Allah. Nah, apa bedanya saudara? Orang yang menjadi pengikut Yesus atau mengikut Yesus, mereka banyak di antara mereka yang mencari Yesus hanya untuk melihat mujizatnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus hanya untuk mencari berkatnya. Banyak
orang yang mengikut Yesus supaya hidupnya bisa berkelimpahan. Ada orang yang mencari Yesus hanya supaya mereka melihat mujizat, yang sakit disembuhkan. Tetapi Tuhan tidak mencari yang seperti itu. Itu sebabnya dalam Alkitab seringkali waktu Yesus habis melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan cerita kepada orang lain. Karena Yesus tahu persis banyak orang mengikut Yesus hanya karena berkat. Banyak orang mencari Yesus hanya karena mujizat. Dan orang-orang yang seperti ini, pada saat ada masalah, mereka meninggalkan Yesus. Orang-orang yang seperti ini, pada saat menghadapi tantangan, mereka akan undur dari Tuhan. Pada saat ada tawaran yang lebih enak, mereka akan menyangkal Tuhan. Saudara, tidak demikian dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang mengikut Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengikut Yesus karena mereka mengasihi Tuhan. Murid Yesus, mereka mengikut Yesus dan mau belajar, mau diajar oleh Tuhan dan mau menjadi mitra kerja Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya mau mengikut Yesus saja atau menjadi murid Tuhan? Mau yang mana? Siapa yang mau mengatakan saya mau menjadi murid Tuhan? Siapa mau? Saya cukup jadi pengikut Yesus saja. Saya berdoa supaya kita yang ada hari ini tidak sekedar mengikut Yesus, tetapi kita mau menjadi murid Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, saya sudah tua, mau jadi murid Tuhan sudah susah. Saya nggak bisa jalan kemana-mana lagi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Jangan salah. Menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan, mungkin karena keterbatasan fisik, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Tetapi ada pekerjaan besar yang sedang menunggu saudara dan saya. Apa itu? Ada pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa harus kemana-mana. Bahkan kita bisa lakukan di tempat tidur kita sekalipun. Apa itu? Pendoa syafaat. Murid Tuhan adalah orang yang siap untuk melakukan perintah Tuhan. Murid Tuhan adalah orang yang siap untuk diajar dan mau belajar dari Tuhan Yesus. Dan itulah tujuan Allah. Tuh Allah tidak menyelamatkan manusia hanya supaya selamat. No. Tapi dia katakan supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya kita bisa menghasilkan buah, kita harus menjadi murid Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Yang pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya dan memberi teladan kepada mereka. Dan itulah yang dituliskan di dalam kitab-kitab Injil. Yesus memanggil murid-muridnya. Setelah dia memanggil murid-muridnya, dia mengajar mereka dengan cara mementori mereka, hidup bersama dengan mereka, supaya mereka melihat bagaimana Yesus memberitakan kerajaan Allah, bagaimana Yesus disertai oleh Bapa yang di sorga, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Itu semuanya dituliskan di dalam
kitab-kitab Injil. 4 kitab Injil mengajarkan kepada murid-murid Yesus dan kepada saudara dan saya bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus melakukan, murid melihatnya. Dan itulah cara Yesus melakukannya. Dia melakukan seperti ini. Waktu Yesus berjalan dengan mereka, ada orang sakit, Yesus sembuhkan. Supaya apa? Waktu Yesus melakukan pelayanannya, Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya melihat. Kemudian Yesus melakukan mujizat. Setelah murid-murid melihat, Yesus mengatakan, "Oke, sekarang kita kerjakan sama-sama." Jadi cara mengajar Yesus, saya melakukan, kamu melihat. Sesudah kamu melihat, kita lakukan sama-sama. Yesus yang melihat. Kita lakukan sama-sama, dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikut, kamu lakukan. Yesus melihat, lama-lama kamu lakukan sendiri. Itulah metode yang Yesus lakukan untuk mengajar murid-muridnya. Dan inilah yang akan kita pelajari sampai beberapa waktu ke depan. Kita mulai, khotbah-khotbah kita akan dimulai dari Injil. Dan nanti kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Karena di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid melakukannya dengan mengikuti tuntunan Tuhan. Bulan yang lalu kita belajar tentang bagaimana berjalan, melangkah dan dituntun oleh Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya dipersiapkan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Supaya pada akhirnya kita semua menjadi rekan sekerja Allah. Amin. Jadi sekali lagi cara Yesus mengajar murid-muridnya adalah Yesus melakukan, murid melihat. Sesudah murid melihat, Yesus dan murid-muridnya melakukannya bersama-sama. Sesudah murid dan Yesus melakukan bersama-sama, Tuhan Yesus bilang, "Kamu lakukan." Yesus melihat, membimbing, dan yang terakhir, "Kamu lakukan, aku menuntun kamu." Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Itulah yang Yesus lakukan. Dan kita melihat di dalam Injil-Injil kita menemukan Yesus berjalan melakukan mujizat. Tetapi beberapa waktu setelah murid-muridnya melihat Yesus melakukan mujizat, satu kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, "Ayo kita lakukan bersama-sama." Contohnya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum-sebelumnya kalau Yesus melakukan mujizat, dia sembuhkan, dia doakan orang. Kemudian ini dalam Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dia melibatkan murid-muridnya di sana. Kapan roti dan ikan itu berlipat ganda? Apakah waktu masih dipegang? Kapan dia menjadi banyak? Waktu murid-muridnya membagi. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya bilang begini, "Guru, itu orang banyak tuh mengikuti kita dari pagi, kasihan mereka udah lapar. Suruh mereka pulang supaya mereka bisa cari makan." Tuhan Yesus bilang, "Tidak, mereka tidak boleh pulang dalam keadaan lapar. Kamu harus memberi mereka makan." Murid-murid bilang, "Tuhan, kita mau dapat makan dari mana untuk kasih makan sebanyak ini orang?" Tuhan Yesus bilang, "Apa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu?" Saya bersyukur ada seorang anak kecil, mungkin waktu Yesus bertanya begitu, dia mengatakan, "Hei, aku punya bekal. Aku punya bekal nih 5 roti, 2
dia kasih kepada murid-murid. Waktu dikasih kepada murid-murid 5 roti dan 2 ikan, masih tetap 5 roti dan 2 ikan. Waktu 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus, masih tetap 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu Yesus memberkati, dia mulai memberikan kepada murid-muridnya. Murid-murid menerima dan mulai membagi kepada orang banyak. Disitulah terjadi mujizat pelipat gandaan. Yesus bekerja sama dengan murid-muridnya. Yesus mau bekerja sama dengan kita. Kalau saat itu Yesus ada di tengah-tengah mereka, tetapi saat ini Yesus ada di surga dan Yesus mau menuntun kita. Kita lihat, dia melakukan bersama-sama. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius, di situ kita melihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Yesus mengatakan, oke, kamu bisa pergi, lakukan sendiri. Ini yang kamu lakukan. Kalau boleh saya katakan, setelah Yesus mengajar murid-muridnya, dia suruh mereka praktek. Sama dengan mahasiswa teologi yang belajar di sekolah, setelah belajar dia diutus untuk praktek. Supaya apa? Di tempat praktek itu mereka belajar untuk melakukan sendiri apa yang sudah dipelajari. Dan Yesus mengajak saudara dan saya untuk menjadi muridnya. Amin. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 15, Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13, Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Di situ Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Dia mengutus mereka untuk belajar mempraktekkan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian sesudah mereka selesai praktek, mereka pulang dan membuat laporan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami melakukan ini dan ternyata setan-setan lari. Tuhan, kami melakukan ini, kami mendoakan, mereka sembuh dan sebagainya. Dan Tuhan mengatakan, jangan berbangga karena setan-setan itu lari. Tetapi berbanggalah karena namamu tercatat di sorga. Amin saudara. Orang-orang yang menjadi murid Yesus, namanya akan tercatat di sorga. Amin. Saudara mau namamu tercatat di sorga? Disertai dengan upah. Dan hari ini Tuhan mencari murid-murid. Saya yakin kalau kita semua menjadi murid Tuhan, murid yang mau belajar bukan hanya sekadar orang Kristen, bukan hanya sekadar jadi mengikut Yesus, tetapi kita menjadi murid yang menjadi mitra kerja Allah. Maka saya percaya dalam 2 tahun atau 1 tahun ini, gereja ini tidak akan menampung orang-orang yang datang kepada Tuhan. Amin saudara. Survei mengatakan, dan penelitian di Amerika mengatakan 20-80. Artinya apa? Hanya 20% dari seluruh jemaat yang menyadari bahwa mereka dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Yang 80% gimana? Yang 80% hanya berstatus mengikut Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat GSC Ahosana 100% menyadari bahwa saya adalah rekan kerja Allah. Dari mana kita tahu buktinya? Dari semakin banyaknya orang yang mau belajar, semakin banyak orang yang mau mengatakan, aku mau terlibat dalam pelayanan, apa yang bisa saya lakukan?
Mari kita berpikir bahwa Tuhan mau saya menjadi murid Tuhan. Amin. Murid Yesus, bukan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu harus, ya. Mengikut Yesus itu harus, tetapi bukan hanya sekedar mengikut. Mengikut Yesus untuk menjadi murid Yesus. Jadi tahap kedua, jadi jangan puas hanya menjadi mengikut Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menjadikan murid-murid itu menjadi murid yang excellent, saya katakan. Banyak murid, kami punya murid di sekolah banyak. Murid SD Hosana ada lebih 200. Tapi yang sungguh-sungguh sadar bahwa mereka murid itu tidak sampai 50%. Karena orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa saya murid, dia akan berusaha tanpa dibangunkan untuk pergi ke sekolah, berjuang dengan baik. Tetapi banyak anak sekolah yang susah sekali untuk dibangunkan pergi sekolah. Belajar juga harus diobok-obok, tetapi murid yang setia, dia akan belajar tanpa harus didorong-dorong. Dan jemaat Tuhan yang mau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh harus belajar rindu untuk belajar firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa jemaat Hosana semakin banyak yang sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan? Nanti akan semakin banyak orang. Kami berharap akan semakin banyak orang yang rindu untuk belajar melalui dari mana? Kalau belajar di gereja, belajar enggak? Belajar. Kayak kita ibadah raya begini, kita belajar enggak? Belajar. Tapi tidak cukup. Kenapa? Kalau saya khotbah, ada yang Bapak Ibu enggak jelas. Bapak Ibu bisa berdiri enggak dan tanya, Bu, tadi maksudnya apa? Ada enggak begitu ibadah raya? Enggak. Tapi di mana kita bisa melakukan tanya jawab? Di mana kita bisa berdiskusi tentang firman Tuhan? Di KKA. Di kelompok tumbuh bersama. Di sanalah kita bisa berdiskusi. Di sanalah kita bisa berbagi pengalaman. Di sanalah kita bisa bertanya jawab. Kalau di ibadah raya, memang kita harus ada ibadah raya. Karena firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Harus kuduskan hari Sabat. Tetapi itu tidak cukup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita makan sekali sehari, sekali seminggu cukup enggak ya? Kita manusia itu terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kita kasih makan berapa kali sehari? Yang rutin 3 kali. Orang yang lagi diet mungkin 2 kali. Yang lagi menurunkan berat badan, berjuang menurunkan berat badan, mereka hanya mau makan sekali. Tetapi biasanya yang makan sekali sehari akan sakit-sakitan. Karena apa? Kurang gizi. Nah, bayangkan tubuh manusia rohani kita. Kalau kita kasih makan hanya sekali seminggu. Cukup enggak saudara? Sehat enggak saudara? Enggak. Ya, jadi kita perlu makan makanan rohani setiap hari di rumah, baca firman Tuhan, berdoa, itu kita kasih makan. Tapi seringkali membaca firman Tuhan sendiri, seringkali kita tidak mengerti. Perlu ada komunitas di mana kita berkumpul bersama-sama, kita bertanya, kita mendiskusikan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita akan bertumbuh, mengenal apa yang Tuhan mau supaya kita bisa menjadi murid yang cerdas. Amin.
menjadi rekan sekerja Allah yang excellent. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi murid Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Apalagi yang Yesus lakukan selain mengajar dan melatih? Kita buka di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yesus berjanji akan menyertai mereka. Yesus memberi kuasa dan berjanji akan menyertai mereka. Di dalam Matius di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam ayat yang di 18 dia katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus mengajar dan melatih mereka, dan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau. Janji yang sama diberikan untuk saudara dan saya yang mau menjadi murid Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mempraktekannya. Firman Tuhan akan menjadi nyata kalau kita melakukan firman itu. Tapi kalau kita hanya mendengar, menyimpan dalam hati tetapi tidak berbuat apa-apa, firman Tuhan itu juga akan begitu saja. Tidak berbuah, tapi akan berbuah, akan terjadi waktu kita bertindak. Amin. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Di situ Tuhan Yesus mengatakan begini, dia menyuruh murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun waktu dia mau terangkat ke surga. Dan waktu ketemu Yesus mengatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuhan mengutus mereka. Tuhan mengutus mereka dengan memberi jaminan bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini Yesus sudah ada di sorga. Tapi dia, Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Dia sedang mencari orang-orang yang bersedia untuk menjadi mitra kerja Allah. Mungkin kita berkata, apa yang bisa saya lakukan? Ada satu lagu tempo dulu yang mengatakan begini. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang disalib mati buat kita. Ada banyak pekerjaan. Pekerjaan yang paling bisa kita lakukan tanpa kemana-mana, berdoa. Di gereja ini kita sangat membutuhkan banyak orang untuk memimpin KKA. Kita pengen membuka KKA di mana-mana supaya orang-orang bisa semakin dekat untuk menjangkau. Tidak perlu pergi jauh-jauh untuk KKA, cukup dekat rumah mereka. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang mau mengatakan, aku mau menjadi pemimpin KKA. Kalau hanya saya dengan Ibu Feby yang pegang KKA, hanya berapa yang bisa dibuka? Karena apa? Setiap hari kami harus pindah-pindah. Dan sekarang kami dari Senin sampai Jumat itu sudah pegang KKA. Sementara itu masih banyak yang belum terjangkau oleh KKA.
dibutuhkan orang-orang yang mau. Amin. Kalau saudara ingin menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, berdoalah sekarang, Tuhan aku mau menjadi murid yang mau diajar, yang mau dipersiapkan, yang mau bekerja sama menjadi rekan sekerja Allah. Mungkin kita berkata, Tuhan aku ndak pinter. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Tuhan aku ndak berani. Tuhan bilang, aku akan memberi kamu kuasa. Dan kuasa itu akan memberi kita kemampuan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu kisah nyata yang terjadi di Malang. Suatu saat kami punya mahasiswa dari Papua. Dari Papua orangnya berani. Tapi maaf kata, untuk yang satu ini dia berani tetapi kurang pinter. Dalam arti intelektualnya tidak terlalu bagus. Nah, satu kali ini kisah yang terjadi di kampus. Namanya Dorman Gombo. Nah, satu kali di kampus itu ada taman dan ada satu misionaris yang menjaga itu supaya taman itu jangan rusak. Kemudian satu kali Dorman ini jalan potong di tengah rumput-rumput itu dan dosen kami mengatakan begini, Brur, jangan injak rumput. Terus dia bilang sama dosen kami, Pak maaf, nama saya bukan Brur, nama saya Dorman. Ya, yang ngerti ketawa ya, karena Brur itu sapaan untuk laki-laki. Tapi karena dia tidak ngerti, dia bilang, Pak maaf nama saya bukan Brur, tapi nama saya Dorman. Kemudian dia pergi praktek di tempat perintisan. Suatu kali di tempat perintisan itu diresolusi. Datanglah dari Danramil, datang dari Kapolsek, datang dari kecamatan. Terus ada pendetanya di situ. Tapi pendetanya maaf kata untuk kali ini pendetanya yang agak penakut. Majulah si orang Papua ini, si Dorman ini, dan dia maju. Dia bukan orang yang pintar bicara. Tapi waktu kita semua jadi heran, waktu dia maju, dia berbicara, itu Kapolsek dan Ramil, orang kecamatan, itu semua jadi manggut-manggut saudara. Dan akhirnya mereka pulang teratur. Ternyata orang Papua ini, si Dorman ini, dia memang tidak terlalu pinter, tapi doanya luar biasa. Jadi waktu menghadapi situasi seperti itu, Tuhan beri dia hikmat, Tuhan memberi dia kata-kata, dia diurapi oleh Roh Kudus sehingga kata-katanya itu kata-kata yang penuh dengan urapan Tuhan. Dan akhirnya mereka yang datang marah-marah, mereka yang datang mau membubarkan ibadah, mereka pulang dengan teratur, dengan Tuhan memakai Dorman saudara. Jadi jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Jangan berkata, aku terlalu lemah, aku ndak pinter. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Dan yang ajaibnya adalah setelah Dorman pulang ke Papua, Tuhan pakai dia untuk membuka sidang jemaat yang sangat besar. Dan dia menjadi salah satu penasehat bupati saudara. Tuhan mau mencari murid, bukan murid yang pintar saja. Kalau yang
yang bodoh, yang sederhana, yang kurang dipakai oleh Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang punya kemampuan yang cukup pasti akan dipakai lebih lagi. Amin saudara. Pertanyaannya adalah, mau enggak kita dipakai, dipilih, diajar, dan di-training oleh Tuhan, dan mau diutus oleh Tuhan. Amin. Ini adalah tema awal atau khotbah awal untuk berbicara selanjutnya, dan untuk itu kita akan berbicara selanjutnya mempersiapkan kita menjadi rekan sekerja Allah yang siap untuk maju bekerja bersama dengan Tuhan. Amin. Ingat, tema kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu tema besar kita tahun ini. Bulan Januari kita sudah mengawali dengan khotbah bagaimana melangkah dituntun oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Maukah saudara untuk menjadi murid Tuhan? Bagi saudara yang mau menjadi murid Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, sambil saudara menyanyikan pujian ini, kalau saudara berkomitmen bahwa saya mau menjadi mitra kerja Allah, saya mau menjadi murid Yesus yang sejati, taruh tanganmu di dada saudara, taruh tanganmu di dada dan angkat tanganmu yang satu. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu kau taruh di dadamu, dan katakan, Tuhan, saya mau iring Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menaruh tangan mereka di dada mereka dan mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu sebagai pengakuan mereka bahwa kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau mengikut Engkau dalam situasi apapun. Kami mau menjadi mitra kerja-Mu. Tuhan, tolong kami.
sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau melihat sidang jemaat-Mu saat ini. Mereka mengatakan di hadapan-Mu bahwa mereka mau menjadi murid-Mu yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, yang siap untuk diajar, siap untuk dilatih, siap untuk diperlengkapi, dan siap untuk diutus. Tuhan berbicara bagi kami masing-masing, karena kami mau menjadi mitra kerja-Mu. Tuhan lawat mereka, Tuhan mampukan mereka, dan kami tahu setiap orang yang Engkau utus, setiap orang yang menjadi murid-Mu, yang mau diajar, akan Engkau perlengkapi dengan kuasa. Dan Engkau akan sertai kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, lawatlah kami semua, beracara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sambil unsur-unsur perjamuan kudus akan dibagikan, kita akan nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Adakah di antara saudara yang belum dilayani? Ya. Mari kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh kembali memperingati hari di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa untuk mati di kayu salib menyelamatkan kami. Demi keselamatan kami Engkau rela disalibkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memperingati hari kemenangan itu ya Tuhan. Kami berdoa buat unsur-unsur perjamuan kudus, biarlah Tuhan akan menyucikan, menguduskan, agar sesudah kami mengambil bagian di dalamnya, iman kami akan semakin dikuatkan, tekad kami untuk menjadi murid Tuhan akan semakin dikuatkan, dan kami semua diberi keberanian untuk melangkah menjadi murid-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sambil memegang roti di tangan kanan saudara, angkatlah roti ini dan lihatlah roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan. Tubuh yang dicabik-cabik untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Lihatlah dengan iman bahwa cawan ini adalah darah Tuhan yang dicurahkan, yang mengalir dari setiap luka. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, roti dan anggur sudah menyatu dengan tubuh kita. Mari kita imani bahwa tubuh dan darah Tuhan sudah menyatu dengan tubuh dan darah kita. Dan itu akan membawa suatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Supaya semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari masing-masing kita mengambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kuduslah namamu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Ajar kami Bapa untuk menjadi murid-Mu yang sejati. Murid yang selalu mau belajar. Murid yang selalu rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan murid yang selalu berkata ya kepada setiap perintah-Mu. Murid yang selalu berkata mau melakukan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh menikmati sukacita. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menjadikan kami murid-murid-Mu yang sejati. Murid-murid-Mu yang selalu siap untuk melakukan kehendak-Mu. Murid-murid-Mu yang selalu mendengar dan peka mendengar suara-Mu. Dan mau melangkah melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Engkau adalah jawaban. Engkau adalah penolong. Engkau adalah jalan keluar. Dan hikmat dari Tuhan akan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami ada di negara Indonesia ini yang terus mengalami kemajuan-kemajuan di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden dan pemimpin-pemimpin yang Tuhan urapi, yang Tuhan pakai. Kami percaya bahwa tahun ini
akan menjadi tahun kemenangan bagi kami semua, karena kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua.